Tidak ada seorang pun di desa Karangmuni yang berani melewati rumah tua di ujung sawah setelah maghrib. Bukan kerana angka biasa, melainkan kerana sesajen di rumah itu tidak pernah boleh terlambat. Setiap malam Jumaat Kliwon, tepat pukul 11, seseorang harus meletakkan sesajen lengkap di teras rumah tersebut. Jika tidak, seluruh desa akan mencium bau amis darah sebelum subuh. Dan malam itu, sesajen belum juga datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Cerita Malam. Sekarang kami akan bawakan cerita yang berjudul Sesajen Terakhir di Rumah Ujung Sawah. Yuk, jika suasana mulai sunyi di situ, cerita akan dimulai. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Aku pulang ke desa Karangwuni setelah 20 tahun meninggalkannya. Ayahku meninggal mendadak dan sebagai anak satu-satunya, aku tak punya pilihan selain kembali. Desa itu tak berubah banyak. Sawah tetap luas, angin tetap berdesir pelan. Namun, ada satu hal yang terasa berbeda. Sunyi yang terlalu sunyi. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara radio. Tidak ada ayam berkokok. Dan yang paling aneh, semua pintu rumah tertutup rapat. Padahal matahari belum tenggelam. Rumah ayah berada paling dekat dengan rumah orang tua di ujung sawah. Rumah kayu besar dengan cat mengelupas dan genteng hitam berlumut. Jangan pernah lihat ke sana malam-malam, kata Pak Lurah saat mengantarku. Aku tertawa kecil, tapi itu kan cuma rumah kosong. Pak Lurah berhenti melangkah, wajahnya pucat. Kalau kosong, kenapa masih diberi makan? Malam pertamaku di desa, aku terbangun oleh bau menyengat, campuran kemenyan, bunga busuk, dan bau daging mentah. Aku membuka pintu, dan di depan rumahku ada sesajen lengkap. Nasi putih, telur ayam kampung mentah, kepala ikan, bunga 7 rupa, dan segelas air hitam pekat. Dan di tengahnya terdapat secangkir kertas bertulisan namaku. Seorang nenek bongkok tiba-tiba muncul dari gelap. Itu bukan buat kamu, katanya lirih. Itu buat yang di ujung sawah. Aku bertanya, siapa yang menaruhnya? Nenek itu tersenyum tanpa gigi. Dulu bapakmu. Ayahku bukan orang biasa, ia adalah penjaga perjanjian. Puluhan tahun lalu desa ini hampir musnah oleh pagebluk, wabah aneh. Orang meninggal dengan mata hitam dan lidah membiru. Seorang dukun tua menawarkan jalan keluar, satu syarat: berikan makan mereka yang tinggal di ujung sawah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lupa. Ayahku setuju dan perjanjian itu diwariskan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku memberanikan diri mengintip. Dari balik pintu rumah ujung sawah, sesuatu merangkak keluar. Bukan manusia, bukan pula hewan. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya seperti tanah basah, dan mulutnya terbelah sampai ke telinga. Ia mencium sesajen, lalu menoleh ke arahku dan tersenyum. Aku ingin menghentikan semua ini, membakar rumah itu, membuang sesajen. Namun sebelum sempat, satu anak desa menghilang, lalu satu lagi, dan pagi hari sesajen di depan rumahku berubah. Bukan lagi makanan, melainkan potongan jari manusia. Malam itu, aku berdiri di depan rumah ujung sawah, membawa sesajen terakhir. Darahku sendiri atau darah desa ini. Makhluk itu keluar, lebih dekat dan lebih jelas. Gantimu sudah mati, katanya. Sekarang giliranmu memilih. Tanganku gemetar saat pisau kecil itu menempel di telapak tanganku sendiri. Makhluk dari ujung sawah berdiri tak sampai 3 langkah dariku. Napasnya berbau tanah kuburan, matanya kosong tapi hidup.
Darahmu masih segar, katanya. Cukup untuk 1 malam. Aku menggeleng. Apa yang terjadi kalau aku berhenti? Makhluk itu tertawa. Suara tulangnya saling bergesekan. Desa ini tidak akan langsung mati, katanya perlahan. Satu persatu dari yang paling kamu sayangi. Pisau itu jatuh dari tanganku. Aku membuka lemari tua ayah. Malam itu, di balik tumpukan kain lusuh, aku menemukan buku catatan kulit. Tulisan ayah bergetar, seolah ia menulisnya sambil ketakutan. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sedang gagal. Mereka tidak bisa dihentikan, hanya bisa dipindahkan. Dipindahkan, bukan dimusnahkan. Halaman terakhir penuh noda darah. Jangan biarkan mereka lapar, karena saat mereka lapar, mereka akan mencari sendiri. Dalam seminggu, 3 orang menghilang, tak ada jeritan, tak ada jejak. Hanya sesajen baru yang muncul di depan rumah ujung sawah. Lebih besar, lebih berdarah. Dan anehnya penduduk desa mulai lupa. Mereka lupa nama orang yang hilang, lupa wajahnya, seolah orang-orang itu tak pernah ada. Aku menemui nenek bongkok itu lagi. Kamu tahu cara mengakhiri ini, kataku. Nenek itu menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Ada satu cara, katanya pelan, tapi harganya bukan nyawa. Apa? Kesendirian. Ritual itu harus dilakukan saat bulan mati, tanpa lampu, tanpa doa. Sesajen kali ini berbeda. Bukan makanan, bukan darah, melainkan nama. Nama semua penduduk desa ditulis di daun pisang, lalu dibakar satu persatu. Apa yang akan terjadi kalau gagal? Tanyaku. Nenek itu tersenyum pahit. Kalau gagal, mereka ikut pindah ke tubuhmu. Angin berhenti bergerak malam itu. Sawah sunyi seperti kuburan terbuka. Saat nama terakhir dibakar, tanah di depan rumah ujung sawah retak. Makhluk itu muncul, lebih besar dari sebelumnya. Lebih banyak wajah di tubuhnya. Aku melihat wajah ayahku menyatu di dadanya. Kamu tidak bisa meninggalkan kami, katanya. Aku menutup mata. Aku bangun di pagi hari. Rumah ujung sawah lenyap. Sawah rata, desa terlihat normal, orang-orang tertawa lagi, anak-anak bermain. Tapi setiap orang menatapku dengan tatapan asing. Tak ada yang mengenaliku. Aku tinggal di rumah ujung desa sekarang sendirian. Setiap malam Jumat Kliwon, aku menyiapkan sesajen, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Karena setiap kali aku lupa, aku mendengar suara dari dalam cermin. Lapar. Tidak ada alamat untuk rumah tempatku tinggal sekarang. Orang-orang desa hanya menyebutnya rumah yang tidak perlu didatangi. Jika aku keluar siang hari, mereka menyingkir. Bukan karena takut, melainkan karena tidak melihatku. Aku berdiri di depan pintu, berbicara, menyapa. Namun mata mereka menembus tubuhku, seolah aku kabut. Aku masih hidup, masih bernapas, namun namaku tidak lagi tercatat. Setiap Jumat Kliwon, aku menyiapkan sesajen di dalam rumah. Aku tahu apa yang terjadi jika aku lupa. Aku pernah lupa sekali. Malam itu suara langkah kaki terdengar di loteng. Padahal rumah ini tak punya loteng. Aku mencium bau busuk dari dapur. Di atas meja terdapat piring kosong, dan di dinding tertulis dengan cairan hitam, makan. Cermin di kamar mandi adalah bagian terburuk. Saat aku bercermin, wajahku selalu terlambat mengikuti gerakanku. Aku mengangkat tangan, refleksinya tersenyum lebih dulu. Sudah lama tidak makan, kata bayanganku. Aku memecahkan cermin itu keesokan harinya. Namun
Malam berikutnya cemen baru muncul di tempat yang sama. Aku mencoba menelusuri arsip desa, namun nama ayahku hilang. Nama rumah ujung sawah tak pernah ada. Sejarah desa ditulis ulang. Pagebluk tak pernah terjadi, dukun tua tak pernah datang, sesajen tidak pernah ada. Tapi setiap orang bermimpi hal yang sama. Sawah hitam, bau kemenyan, dan seseorang berdiri sendirian di ujung desa. Suatu sore, seorang anak kecil berdiri di depan rumahku. Ia menatapku lurus, tidak takut. "Kamu yang kasih makan ya?" tanyanya polos. Aku terdiam. "Ayah bilang aku gak boleh kesini," katanya. "Tapi yang di sawah bilang kamu kesepian." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Malamnya aku melihat lagi, bukan dari sawah, bukan dari tanah. Ia berdiri di belakangku, di bayangan tubuhku sendiri. "Kami tidak pindah," katanya. "Kami bersembunyi." Aku menutup telinga, namun suaranya datang dari dalam kepalaku. "Dan kamu adalah rumah kami sekarang." Sesajen tidak lagi cukup, mereka mulai meminta hal lain. Tidurku berkurang, bayangan di sudut ruangan bertambah. Aku mendengar bisikan setiap kali orang desa tertawa terlalu keras. "Mereka enak hidup," bisikan suara itu. "Kenapa kita tidak?" Aku mulai takut pada pikiranku sendiri. Tidak ada pembunuhan, tidak ada jeritan. Namun satu orang desa berubah. Ia duduk diam di sawah berjam-jam, tak bergerak, tak bernapas. Saat orang-orang mendekat, tubuhnya kosong seperti boneka tanpa isi. Dan malam itu aku tidak merasa lapar. Aku sadar terlambat. Sesajen bukan lagi untuk menahan mereka, melainkan untuk melatihku agar terbiasa, agar tidak merasa bersalah. Aku menjerit ke malam, "Aku tidak mau jadi ini." Suara itu tertawa lembut. "Kami juga dulu begitu." Aku menulis surat untuk siapapun yang mungkin membacanya suatu hari. Jika kamu membaca ini dan mencium bau sesajen, jangan cari sumbernya, jangan panggil namaku, jangan tinggal terlalu lama, karena aku masih berjuang menahan diri dan aku sudah mulai lapar. Waktu berhenti di rumah ini. Jam dinding berputar mundur, bayanganku bergerak sendiri, dan setiap pintu mengarah ke sawah. Aku berdiri di tengah rumah sendirian, atau tidak. Tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki, bukan satu, tapi banyak. Penduduk desa berdiri di luar rumahku, wajah mereka kosong, mulut mereka tersenyum bersamaan. "Kami lapar," kata mereka serempak. Aku menjerit. Aku akhirnya mengerti, sesajen terakhir bukan darah, bukan nama, bukan korban, melainkan kesadaran. Saat aku berhenti melawan, mereka berhenti meminta. Aku tidak membuka pintu. Penduduk desa berdiri diam di luar rumah sampai fajar, tak bergerak, tak berkedip. Saat matahari naik, mereka jatuh bersamaan pingsan tanpa ingatan. Dan saat itu aku tahu mereka sudah mencicipi melalui diriku. Tanganku mulai bergerak tanpa perintah, kakiku melangkah ke sawah setiap malam. Aku masih sadar, masih berpikir, namun tubuh ini sudah belajar sendiri. Mereka melihat sesajen tersusun rapih di depan rumah, padahal aku tak ingat menyiapkannya. Di sela nasi dan bunga terdapat potongan rambutku. Aku mencoba mengingat wajah ibuku, kosong.
Aku mencoba mengingat namaku sendiri, tidak ada. Yang tersisa hanya satu ingatanku, bau sesajen, kemenyan, tanah basah, darah lama. Itu yang membuatku tenang. Ayah datang dalam mimpi, wajahnya rusak seperti foto lama terbakar. "Kamu lebih kuat dari aku," katanya. "Tidak," jawabanku. "Aku hanya lebih lama bertahan." Ayahku tersenyum sedih. "Tidak ada penjaga yang menang," katanya. "Hanya penjaga yang belum selesai dimakan." Suatu malam aku benar-benar lapar. Bukan suara, bukan bisikan, tapi keinginan. Aku melihat rumah-rumah desa lampunya menyala, orang tertidur. Dan untuk pertama kalinya aku mengerti mereka. Makhluk-makhluk itu bukan iblis, bukan roh jahat. Mereka adalah peninggalan, sisa perjanjian yang terlalu lama dipelihara. Aku tahu satu-satunya cara bukan menghentikan sesajen, bukan membunuh diri, melainkan membiarkan diriku habis. Jika penjaga lenyap sepenuhnya, tidak ada lagi wadah, tidak ada lagi rumah. Malam Jumat Kliwon bulan mati, aku menyiapkan sesajen terakhir. Tidak ada nasi, tidak ada bunga, hanya sebuah cermin dan namaku yang tertulis di tanah. Aku duduk di depan sesajen itu. "Ambil," kataku pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya rasa dingin yang sangat tenang. Pagi hari, desa Karangwuni benar-benar normal. Tidak ada rumah ujung desa, tidak ada bau kemenyan, tidak ada cerita sesajen. Hanya satu lahan kosong di tengah sawah. Tidak ada yang ingat pernah ada apa di sana. Beberapa tahun kemudian, seseorang membeli tanah itu. Saat menggali pondasi, mereka menemukan satu benda, cermin tua retak di tangan. Dan anehnya, setiap orang yang melihatnya mencium bau sesajen selama beberapa detik, lalu hilang. Jika kamu mendengar cerita ini sampai akhir dan merasa sedikit lebih tenang, itu karena sekarang aku benar-benar habis. Tidak ada lagi yang pernah diberi makan, tidak ada lagi penjaga, tidak ada lagi sesajen, dan tidak suatu hari kamu mencium bau kemenyan tanpa sebab. Itu bukan aku, itu hanya ingatan yang belum sepenuhnya mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.